10. Mungkin saya bisa mulai dulu untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sharing session bersama investasi syariah, meneroka investasi syariah yang halal dan menguntungkan dalam Bank Syariah Indonesia. Nah, sharing session ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Departemen Kewirausahaan KMFA UGM setiap 1 semester sekali dengan tujuan untuk menambah sekaligus meningkatkan wawasan dan pengetahuan pemuda-pemudi muslim mengenai konsep investasi yang sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Seperti itu. Tidak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita dambakan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Fatih Erika, biasanya dipanggil Erika. Pada pagi hari ini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara. Nah, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, lalu langsung masuk dalam sesi talk show dan sharing, lalu sesi tanya jawab, ditutup dengan penutupan. Baiklah teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki rangkaian acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah satu anggota KMFA UGM kepada Saudara Hindamis Zain Syafirin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, Maha Besar Allah atas segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Hindami. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selepas acara yang kedua, kita beranjak langsung ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni sesi talk show dan sharing session yang pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Mas Nemo. Recording in progress. Oke, kepada Mas Nemo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Erika atas kesempatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Nemo Diama Surya, selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM angkatan 18. Di sini saya diamanahi dari panitia-panitia KMFA sebagai moderator dalam acara sharing session pada pagi hari.
Nah, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada acara pagi hari ini, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Khotibul Umam, SK LLM. Gimana Pak, kabarnya di Pak Khotib? Alhamdulillah sehat Mas Nemo. Alhamdulillah. Di sini ada kesibukan atau gimana Pak yang sedang dijalanin? Gimana Pak? Ya, kalau saya kesibukannya ngomong anak-anak Mas. Karena sekolah di rumah ya, SD, TK di rumah semua, sambil juga kuliah dengan teman-teman gitu kan. Termasuk saya ya Pak. Oh iya, betul. Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya izinkan saya juga untuk membaca sedikit CV dari Pak Khotib sendiri. Beliau adalah salah satu dosen aktif dari Fakultas Hukum UGM di bagian Departemen Hukum Islam. Nah, beliau telah menyelesaikan jenjang perkuliahannya mulai dari sarjana hukum di FH UGM pada tahun 2006, kemudian magister ilmu hukum pada tahun 2009, dan yang terakhir dokter ilmu hukum pada tahun 2018. Nah, beliau selain mengajar juga aktif dalam hal meneliti, menulis dalam bentuk jurnal maupun buku, serta menjadi pembicara di berbagai seminar. Berikut juga merupakan karir dan karya berdasarkan CV dari beliau. Yang pertama, beliau ini menjabat sebagai sekretaris program studi Magister Ilmu Hukum FHUGM tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Unit Law Career and Development Center FHUGM tahun 2019 sampai 2020. Kemudian beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Publikasi pada Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016 sampai 2021. Dan juga beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Gunung Kidul pada tahun 2011 sampai 2020. Dan beliau juga telah menulis banyak beberapa buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan topik-topik hukum syariah, dan salah satunya buku terbaru dari Pak Khotib adalah transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah, yang juga sedang saya baca juga. Oke, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing. Yang pertama, sebelumnya ada pengantar terlebih dahulu buat teman-teman. Di sini seperti yang udah disampaikan oleh Erika tadi, pada acara sharing session hari ini kita akan diskusi bareng. Akan membahas mengenai apa-apa ya. Kita akan membahas mengenai investasi syariah yang tentunya halal dan menguntungkan dalam Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, sebagai pengantar atau pembukaan bagi teman-teman semua mengenai investasi pada acara kali ini, investasi sendiri merupakan salah satu tren yang lagi digandrungi atau diminati oleh kalangan anak-anak muda saat ini. Nah, apabila merujuk pada data dari Bursa Efek Indonesia, mari kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan investor pasar modal terbesar dari kalangan yang berusia 25 tahun ke bawah. Tak terkecuali juga pemuda-pemuda dan pemudi muslim yang pada dasarnya dalam melakukan muamalah atau berhubungan manusia dengan manusia diharuskan untuk berpedoman kepada syariat Islam. Nah, bagi pemuda-pemudi muslim ini, produk-produk investasi yang berbasis syariah merupakan pilihan yang tepat karena dapat membawa manfaat dan keuntungan yang halal, serta menjauhi yang namanya goror, maisir, dan riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam bidang muamalah. Kemudian adapun beberapa produk investasi yang halal jenisnya yang mana telah ditetapkan dalam fatwa MUI, antara lain seperti saham syariah, reksadana syariah, deposito syariah, suku, investasi properti, seperti itu. Nah, sebelum meneroka lebih lanjut mengenai produk investasi yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana konsep dasar investasi syariah itu sendiri, dan juga kira-kira
apa sih yang menjadi perbedaan dari investasi syariah dengan investasi konvensional? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kepada Pak Khotib, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin, apakah saya bisa share screen ya? Ya, monggo. Bisa ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KMFH dan juga jajarannya, kemudian peserta semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati dan juga saya banggakan ya, mahasiswa yang sudah menempuh perkuliahan walaupun di rumah masing-masing tentu saja itu ya. Puji syukur malia kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk berdiskusi terkait dengan ekonomi syariah ya, meneroka investasi syariah. Kemarin saya mencari-cari meneroka itu artinya apa sih? Ternyata itu adalah menjelajahi ya. Jadi menjelajahi secara luas bagaimana sebenarnya konsep, bagaimana keunggulan, bagaimana kemudian macam-macam, lalu terakhir nanti apa sih yang direkomendasikan bagi mahasiswa kaitannya dengan investasi di Bank Syariah Indonesia gitu ya. Tetapi kemarin saya juga mau tanyakan ini jangan sampai saya promosi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Maka kemudian di sini sedikit saya modifikasi, judulnya menjadi meneroka investasi syariah yang halal dan menguntungkan dalam bank syariah di Indonesia, bukan Bank Syariah Indonesia. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semua insya Allah nanti akan tetap menjadi umatnya ya, dan mendapatkan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Adik ke sana dulu. Mama tenang dulu ya. Oke. Jadi terkait dengan topik ini, karena memang kalau dilihat di rundown-nya itu cukup singkat ya waktunya, seperti perkuliahan biasa, maksimal 50 menit include tanya jawab. Maka kemudian saya mencoba menyampaikan secara ringkas ya ke dalam 3 bahasan. Yang pertama mempertanyakan mengapa sih kita perlu investasi syariah. Kelebihannya apa sih investasi syariah itu, dan kemudian macam-macam investasi syariah yang bisa disediakan oleh lembaga keuangan. Dalam konteks ini bank ya, terfokus kepada yang ada di bank dengan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan berbincang-bincang terkait dengan investasi di lembaga keuangan non-bank. Yang kebetulan kalau di Departemen Hukum Islam itu saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait dengan hukum lembaga keuangan syariah yang itu adalah non-bank gitu. Dan Mas Nemo merupakan salah satu mahasiswanya gitu ya. Oke, jadi saya baru kali ini bisa melihat wajah Mas Nemo gitu kan, karena biasanya gambar kartun yang muncul gitu ya. Oke. Baik, kita akan mulai dari pertama mengapa investasi syariah. Ya. Jadi kalau kita belajar kaitannya dengan Islam ya, ini tentu saja Mas Mbak sekalian juga barangkali yang dari Fakultas Hukum sudah pernah mengetahui bahwa salah satu hal penting yang kemudian perlu diketahui adalah mengenai maqasidus syariah gitu ya, atau tujuan daripada syariah, tujuan daripada hukum Islam itu apa. Ya, jadi kalau kita saat ini berbicara kaitannya dengan investasi syariah, maka itu merupakan realisasi daripada salah satu tujuan daripada syariah, yaitu perlindungan terhadap harta. Ya, jadi perlindungan terhadap harta itu bisa macam-macam. Ya, secara negatif berarti di situ kita bicara larangan, maka tidak diperkenankan kita itu bertransaksi, berinvestasi yang di situ mengandung unsur-unsur yang dilarang. Tadi Mas Nemo sudah menyebutkan secara lengkap gitu kan, ada riba, ada maisir, goror, riswah, dan seterusnya.
Namun juga secara positif kita juga perlu melihat sebenarnya instrumen-instrumen apa saja yang kemudian bisa digunakan oleh umat Islam dan juga oleh masyarakat umum. Karena kalau kita nanti berbicara mengenai investasi syariah, ini merupakan salah satu yang berdimensi universal. Artinya masyarakat non-muslim pun juga bisa berpeluang untuk kemudian memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam akad, kemudian di dalam produk layanan investasi syariah, maka itu sejalan dengan perlindungan terhadap harta tadi, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dan menggantikannya kepada hal-hal atau kemudian akad-akad ya yang dipakai itu akad-akad yang sesuai dengan syariah. Ya, jadi kalau secara garis besar memang kemudian dalam Islam itu akad itu bisa dipilah ke dalam dua kategori ya. Ada yang akad berdimensi tabaruk atau ta'awun atau tolong menolong. Kemudian akad-akad yang berdimensi pada tijaroh atau akad-akad bisnis. Ya, nanti di belakang kan saya singgung mana yang masuk dalam kategori tijaroh, mana yang masuk dalam kategori tabaruk. Itu yang pertama. Jadi ada makosid syariah yang hendak dicapai dengan memanfaatkan produk dan layanan serta aktivitas ya. Jadi kalau dalam kodifikasi produk yang dikeluarkan oleh OJK itu dikenal dua istilah, yaitu produk dan aktivitas. Kalau produk itu berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, sementara aktivitas itu merujuk kepada bank sebagai pemberi jasa atau dalam bahasa umum dikenal sebagai fee-based product gitu. Dia ada maksud saya di situ. Kemudian memiliki alur dan proses yang terjamin kehalalannya. Jadi alur dan proses ini nanti terlihat ketika Mas Mbak sekalian, katakanlah bank ya, itu melihat buku kodifikasi produk. Ya, jadi buku kodifikasi produk itu sebagai lampiran dari SEOJK yang memberikan pengaturan mengenai bagaimana fitur dan mekanisme sebuah produk syariah. Ya, misalkan dalam konteks kita berinvestasi menggunakan deposito misalkan, apa yang kemudian harus dipenuhi di situ? Oh, ternyata bahwa dalam deposito yang berbasis syariah, maka akad yang dipakai adalah akad mudharabah, maka kemudian yang harus jelas di muka itu adalah mengenai nisbah bagi hasilnya berapa. Nah, jadi keunggulan yang ketiga, selain alur dan prosesnya itu terjamin, maka tadi saya singgung, nisbah bagi hasil itu memang sudah ditentukan secara jelas di muka. Ya. Ini merupakan komponen sebagai pengganti bunga. Ya. Jadi kalau bunga dilarang, apa penggantinya? Maka bisa diganti dengan mudharabah, yang itu bisa diterapkan di sisi penghimpunan dana maupun di sisi penyaluran dana. Kemudian bank juga ikut menanggung kerugian karena profit and loss sharing yang dipakai. Kemudian nisbah tersebut yang sudah ditetapkan tidak boleh berubah ya sepanjang pembiayaan kecuali disepakati bersama. Begitu pula dengan profit margin, begitu pula dengan fee yang itu juga sudah ditetapkan di muka. Ya, nanti ini agak kompleks ya, kalau in detail nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri di dalam kodifikasi produk yang saya sebutkan tadi. Sementara kalau kita bandingkan dengan counterpartnya yaitu bank konvensional, maka di situ apapun produknya maka basisnya itu adalah bunga. Ya, teman-teman menabung, kemudian mendepositokan uang, kemudian membuka akun giro misalkan, maka di situ akan mendapatkan bunga yang fix ya, persentasenya berapa, lalu kemudian tiap bulannya akan mendapatkan berapa itu lebih jelas. Nah, tetapi kalau kemudian kita bicara kaitannya dengan tadi yang syariah, maka ketika menggunakan bagi hasil yang fix itu hanya nisbahnya. Ya. Dan komponen-komponen nanti untuk menghitung berapa keuntungan yang diperoleh oleh nasabah penyimpan juga lebih panjang gitu kan.
berbeda dengan konvensional tadi. Sebaliknya di sisi kredit itu juga berbasis pada bunga. Maka kalau kita menggunakan jasa perbankan konvensional, maka itu akan bisa fluktuatif ya. Tingkat suku bunga juga akan berubah. Kalau toh ada fixed rate itu hanya untuk jangka waktu tertentu, selebihnya akan mengalami perubahan-perubahan. Itu secara umum ya, apa yang kemudian menjadi keunggulan dari syariah dibanding dengan konvensional. Gitu. Lalu keunggulan yang lain ini terbukti secara empiris dalam perjalanan waktu di Indonesia. Ya. Jadi saya mengetahui betul tahun 1998 gitu ya, karena pada waktu itu sudah usia SMA gitu ya, SMP mau SMA gitu ya. Nah jadi ternyata dari berbagai pengalaman yang ada, industri keuangan syariah dalam konteks ini khususnya adalah bank, di situ termasuk salah satu industri yang bertahan di era krisis. Ya. Jadi kalau bank-bank konvensional karena basisnya bunga ya, artinya kalau bunga itu kan tidak melihat untung rugi. Jadi bagi nasabah deposan dia akan mendapatkan relatif tetap. Nasabah kredit pun juga ketika dia mengangsur juga relatif tetap ya, karena itu semata-mata digantungkan kepada tingkat suku bunga, tidak melihat apakah nasabah itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Maka pasti terjadi namanya negatif spread gitu ya. Jadi negatif spread itu adalah selisih bunga simpanan dengan selisih bunga kredit yang itu negatif. Nah, kalau itu terjadi, apa yang kemudian terjadi pada bank, maka bank itu akan gagal. Nah, di tahun 98 misalkan satu-satunya bank syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia itu masuk dalam kategori bank yang sehat. Tidak perlu menjadi pasien dari BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, kemudian ada bencana-bencana lain ya. Kalau 98 itu adalah krisis ekonomi keuangan yang melanda Indonesia, ya, yang berdampak signifikan terhadap perbankan. Maka 2004-2006 itu eranya bencana alam. Maka ada treatment-treatment yang kemudian menguntungkan bagi nasabah karena nasabah di bank syariah itu kemudian mendapatkan serangkaian aturan yang antara lain memuat mengenai bagaimana merestrukturisasi pembiayaan syariah yang ada. Ya, intinya tadi karena ini menggunakan akad-akad yang lebih fair, akad-akad mudharabah katakanlah seperti itu, maka bisa disesuaikan melihat situasi dan kondisi apakah memang nasabah tersebut terdampak bencana ya atau tidak. Kalau kemudian itu terdampak, maka bisa mendapatkan treatment-treatment khusus yang kemudian membuat yang bersangkutan itu kembali dimampukan untuk berprestasi kepada lembaga keuangan tadi ya. Ya, walaupun ini juga nanti berlaku untuk konvensional dan syariah, tetapi karena tadi ada keunggulan dari sisi akad yang dipakai, maka akad-akad yang dipilih itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasca bencana itu seperti apa. Ya, termasuk pada saat tahun 2008, termasuk pada saat COVID-19 gitu ya, itu ada serangkaian kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan informasi yang kemarin sempat saya peroleh pada saat launching SAFIC ya. SAFIC itu adalah Syariah Finance and Digital Technology yang saya juga terlibat di dalamnya, yang ada di UNU Yogyakarta gitu ya. Informasi dari Bu Sri Mulyani, lembaga keuangan syariah itu jauh lebih bertahan pada saat COVID-19 ini. Nah, ini nanti perlu diteliti, tentunya teman-teman ini punya interest melihat bagaimana gitu kan dampak COVID-19 terhadap pembiayaan syariah, terhadap investasi syariah, nanti bisa diteliti lebih lanjut. Nah, jadi tadi skema profit and loss sharing sudah saya sampaikan, kemudian juga tidak terjadi untuk produk-produk lain, ya. Jadi produk lain itu bisa berbasis pada profit margin, bisa berbasis pada ujroh atau fee yang itu tidak
banyak diubah ya ketika dilakukan restrukturisasi. Sehingga secara teoritis paling tidak di industri keuangan syariah itu lebih murah. Walaupun praktek saya nanti akan ngomong lain ya. Kalau prakteknya itu karena memang ini tidak bisa fluktuatif, maka penentuan profit margin itu bisa sedemikian tingginya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan konvensional, kadang-kadang orang umum mengatakan lebih murah konvensional. Ya, tetapi ini dengan hadirnya BSI, Bank Syariah Indonesia, yang merupakan merger dari 3 bank umum syariah besar, ternyata produknya betul-betul memang lebih murah ya. Tidak percaya nanti bisa dibuktikan ketika misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pemilikan kendaraan ataupun rumah. Oke, lalu kita masuk ke macam-macamnya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Kalau tadi teman-teman menyimak, kan intinya tadi ya, yang dilarang apa? Oh, yang dilarang adalah riba maisir gharar. Tetapi tidak melarang lembaga keuangannya sendiri kan. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya bank? Ya maka hukum dasarnya boleh, karena apa? Muamalah. Kaidah dasar dalam muamalah itu kan segala sesuatu itu boleh dilakukan, boleh ditempuh, boleh dilaksanakan, kecuali di situ ada hal-hal yang kemudian dilarang. Nah, tinggal mengidentifikasi saja apa saja dilarang. Kalau dalam konteks konvensional, tentu saja tadi yang sudah saya sebutkan, ada riba, maisir, gharar, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana macam-macamnya? Ya, teman-teman, karena kita bicara mengenai investasi, tentu saja kita tidak pada posisi membicarakan kaitannya dengan kita memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya produk perbankan, entah itu syariah, entah itu konvensional, itu kan ketika berbicara mengenai produk simpanan, maka di situ kan berangkat dari motivasi seseorang itu menyimpan dananya itu untuk apa, kan gitu. Jadi kalau kita yang masih mahasiswa ketika menyimpan dananya itu rata-rata kan dalam tabungan. Artinya tabungan itu diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki motif untuk berjaga-jaga untuk masa yang akan datang, kan gitu. Orang itu ingin ingin memperoleh fasilitas dalam rangka kelancaran sistem pembayaran. Maka produk perbankan yang bisa diberikan adalah giroh, misalkan. Atau yang ketiga, orang itu menyimpan uang dalam rangka untuk mendapatkan hasil atas uang yang disimpan. Maka dikenal instrumen keuangan bernama deposito. Nah, jadi kalau kita bicara bank secara umum ya 3 hal tadi yang kemudian bisa dipakai untuk dalam tanda kutip berinvestasi. Tetapi kalau kita kaitkan dengan syariah, maka syariah sendiri dalam ketiga produk tadi itu menyediakan 2 alternatif akad. Ya. Jadi kalau kita misalkan menyimpan, maka di syariah itu bisa memilih, ya, apakah akan menggunakan akad yang berbasis pada titipan, yang ini berlaku untuk tabungan dan giroh, atau menggunakan akad mudharabah, yang itu berlaku untuk tabungan, giroh, dan khususnya deposito. Nah ini barangkali mungkin sebagai pengenalan dasar dulu aja ya. Jadi kalau apa sih bedanya antara wadiah dan mudharabah itu? Kalau kita berbicara mengenai wadiah atau prinsip titipan, maka di situ motif kita apa? Oh ternyata akad wadiah yang saya maksud, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin menyimpan uang, motifnya itu hanya satu, yaitu apa? Supaya aman. Ya. Jadi motif security, keamanan, maka cukup dengan wadiah itu, dengan akad titipan itu, ya, karena dengan akad wadiah pada prinsipnya anytime, kapanpun nasabah mengambil uang dari lembaga keuangan, maka uangnya tersedia dalam jumlah yang utuh. Tidak ada risiko uangnya itu berkurang. Ya. Jadi dititipkan. Namun demikian,
pihak bank itu berdasarkan pada kebijakannya sendiri itu bisa memberikan bonus ya. Jadi bonus itu diberikan itu atas inisiatif bank ya kepada nasabahnya. Itu nggak apa-apa, itu bukan masuk dalam kategori riba. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melakukan transaksi pinjam meminjam, maka dikatakan riba itu kalau apa? Tambahan itu diberikan sebagai apa ya? Konsekuensi dari kesepakatan yang pertama, atau yang kedua, tambahan itu diminta oleh yang memberikan pinjaman. Ya, jadi kalau saya misalkan minjam ke Mas Nemo gitu ya, kita membuat kesepakatan bahwa nanti saya kembalikan lebih, itu bisa statusnya riba, atau Mas Nemo yang meminjami ke saya meminta dilebihkan, itu juga riba. Tetapi kalau saya berinisiatif untuk kemudian melebihkan yang saya pinjam, itu tidak masuk dalam kategori riba. Dalam konteks lembaga keuangan seperti itu. Jadi dalam hal ini bank itu sebagai peminjam kan, ada masyarakat meletakkan uangnya di lembaga perbankan, berarti di situ dia adalah menyalurkan ya, maka bank itu bisa dikategorikan sebagai yang meminjam uang itu, maka ketika dia berinisiatif melebihkan itu tidak masalah. Begitu juga dengan akad yang lain. Akad yang lain itu mudharabah yang saya sebutkan. Maka inilah sebuah akad yang memang diperuntukkan bagi nasabah yang motifnya itu investasi. Dia ingin menyimpan, menabung, ataupun mendepositkan uang, tetapi dia juga punya keinginan untuk mendapatkan hasil. Maka gunakanlah akad mudharabah itu, karena dalam akad mudharabah, kedua belah pihak itu bisa membuat kesepakatan mengenai berapa persen keuntungan bagi sahibul mal atau pengguna dana atau pemilik dana, berapa persen keuntungan bagi yang memproduktifkan atau mudharib, atau dalam konteks ini adalah lembaga perbankan. Nah, ini agak rumit barangkali bagi yang pertama kali mendapatkan penjelasan, tetapi ini sebenarnya simpel ya. Jadi pilihlah instrumen yang kemudian paling sesuai dengan kantong teman-teman. Kalau teman-teman saat ini mampunya baru pada deposito, ya silahkan gunakan deposito itu, karena dalam deposito itu bisa menggunakan akad mudharabah yang itu memberikan imbal hasil yang bisa dibuat sesuai dengan kesepakatan. Dan secara praktik memang deposito syariah dengan deposito konvensional itu lebih menguntungkan deposito yang syariah. Ya. Sementara kalau tabungan tadi bisa milih kan, monggo mau wadiah atau mudharabah. Kalau memang motifnya investasi, maka pilihlah mudharabah. Itu yang konvensional, artinya dipakai oleh lembaga keuangan bank. Namun juga ada yang teman-teman barangkali bisa meningkat ke yang lebih tinggi ya. Jadi ke reksadana ya. Atau kalau sudah mampu, dalam arti mampu menganalisis pergerakan harga saham, pergerakan obligasi, itu bisa memilih yang instrumen itu. Tetapi bagi teman-teman yang tidak punya kemampuan lebih dari sisi permodalan maupun dari sisi kemampuan menganalisis, maka bisa menggunakan reksadana syariah ini. Ya, jadi prinsipnya kan reksadana syariah itu juga mewadahi ya, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang modalnya cekak ya seperti saya misalkan, dan tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis harga saham, harga efek yang ada di bursa, maka di situ ada manajer investasi yang bisa membantu untuk itu. Dan rata-rata yang dipakai apa dalam reksadana itu ya kombinasi antara akad wakalah bil ujroh ataupun juga akad mudharabah. Ya. Suku itu lebih ke surat utang, tetapi yang ini harus ada underlying asetnya, berbeda dengan konvensional ya, yang semata-mata digantungkan kepada kupon tingkat bunga ya untuk obligasi. Sementara kalau suku atau obligasi syariah ya, maka di situ memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta di dalam berinvestasi yang menguntungkan, nanti tinggal dipilih gitu kan, menggunakan suku yang underlying asetnya apa. Nah, jadi seperti itulah. Kalau kemudian mau kita lihat khusus untuk konteksnya bank,
maka dalam bagan ini itu sungguh luas ya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh bank syariah ya, yang ini bisa dijadikan sebagai panduan ketika kita nanti menghimpun dana mau pilih yang mana. Tadi saya sebutkan. Motifnya apa? Apakah sekedar menyimpan atau ada investasi gitu ya. Itu ada wadiah, ada mudharabah. Kalau penyaluran dana mau dipilih yang mana? Apakah yang bagi hasil jual beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam? Ini juga tergantung secara prinsip pada intensi dari nasabah itu. Ya, dia seorang pengusaha yang membutuhkan modal keuangan, tentu saja bisa menggunakan media bagi hasil. Dia adalah orang yang ingin memperoleh suatu barang, ya, kepemilikan atas suatu barang, maka bisa dipilih yang berbasis pada jual beli. Manfaat berarti sewa. Kalau kemudian orang yang sangat memerlukan, maka bisa menggunakan skema pinjam meminjam ini. Tetapi yang saya sampaikan tadi lebih banyak ke aspek teoritis. Karena apa? Sebagai contoh, untuk penyaluran dana menggunakan akad pinjam meminjam ini di lembaga keuangan syariah manapun itu jarang ditemukan atau bahkan tidak ditemukan. Kita datang ke bank syariah mau minjam, pasti akan ditanya, minjammu untuk apa? Oh, saya mau membeli mobil, maka diberi pasti murabah ini dari jual beli. Kamu mau meminjam untuk apa? Biaya berobat. Nah, harusnya biaya berobat itu kan sosial ya, harusnya diberikan dalam bentuk kord atau kordulasan. Tapi tidak, ternyata dipakai atau diberikan multi jasa ini dan seterusnya. Jadi agak sulit ternyata menjelaskan ya sebanyak tadi yang saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat, tapi karena ini talk show ya lebih baik mungkin nanti kita lebih banyak berdiskusi, karena juga waktunya ternyata juga cepat sekali ya Mas Nemo ya. Iya, sampai memang untuk menjelaskan detail dalam waktu yang singkat, tetapi paling tidak dari tadi itu bisa memberikan gambaran buat kira-kira nanti akan seperti apa ya ketika berinvestasi syariah. Tetapi kalau saya sarankan untuk mahasiswa, karena memang mungkin dari sisi kemampuan analisis terhadap pergerakan efek juga belum memiliki, lalu kemudian secara kapital uang yang mau kita investasikan juga belum begitu besar, maka bisa pilih yang tingkat risikonya itu rendah ya. Misalkan tadi kalau di bank berarti deposito syariah, kalau kemudian mau memanfaatkan kaitannya dengan di pasar modal ya, misalkan bisa menggunakan reksadana, karena dalam reksadana itu ada manajer investasi yang memang memiliki skill untuk menganalisis pergerakan harga saham, pergerakan harga suku atau obligasi syariah, tinggal teman-teman menikmati hasilnya. Dan reksadana tingkat risikonya juga, kalau reksadana non saham itu juga relatif bisa rendah ya. Tapi kalau hanya semata-mata reksadana saham, itu tinggi. Gitu. Mungkin itu Mas Nemo sebagai pancingan diskusi. Mohon maaf tidak bisa detail karena memang waktunya yang sangat mepet ya. Silakan Mas. Masya Allah, terima kasih untuk penjelasan yang baru saja disampaikan oleh Pak Khotib. Benar-benar ya memberikan gambaran buat teman-teman dan saya bahwa investasi syariah ini bisa menguntungkan dan juga halal dan terhindar pula dari gurur, maisir maupun riba, karena memang prinsip investasi sendiri syariah itu, investasi syariah sendiri memang harus berdasarkan syariat Islam dalam bidang yaitu muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Dan kemudian ini Pak, mungkin ada pertanyaan dari saya Pak, mungkin buat Pak Khotib, apa saja sih Pak problem atau hambatan yang ada dalam kegiatan pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia sendiri, dan bagaimana sih cara solusi untuk mengatasi problem atau hambatan tersebut menurut dari Pak Khotib sendiri, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas Nemo. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan isu kaitannya lembaga keuangan syariah ya, entah itu bank, non bank,
maupun juga pembiayaan ya, yang merupakan bagian dari KNB, juga pasal modal gitu ya. Itu hambatan utamanya lebih kepada ini Mas, literasi ya. Jadi kita sering mendengar di masyarakat bahwa dianggap sama. Kita menggunakan syariah pun juga sama, itu bunganya lebih tinggi. Mas Nemo pasti pernah dengar. Iya. Jadi masyarakat kita sering menganggap bahwa bank syariah dengan konvensional atau dalam konteks pasar modal konvensional maupun syariah itu sama saja. Hampir tidak ada bedanya gitu ya. Hampir tidak ada bedanya karena apa tadi? Masalah literasi tadi yang memang belum tersampaikan. Gitu. Informasi. Selain masalah literasi bagi masyarakat, kalau dari sisi hukum itu sudah ini ya, Mas Nemo juga tahu sendiri kalau melihat aspek regulasi itu sudah lengkap. Secara apa namanya? Secara detail bagaimana secara kelembagaan, bagaimana aktivitas itu dilakukan, akad apa yang bisa dipakai, itu sudah lengkap dan karena itu sudah berbasis kepada pendapat ulama ya dalam hal ini di SN gitu ya, yang sebagian diakomodasi di dalam regulasi, maka tidak masalah itu ya. Cuma dari sisi pelaksanaan tadi itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak berkesesuaian. Ya. Maka sering dikatakan fully saya compliance dan tidak. Ya, jangankan pasal modal ya. Dalam konteks lembaga keuangan yang day to day kita hadapi saja, itu seringkali itu tidak bisa memenuhi ya rukun. Ya, saya ambil contoh nih Mas. Saya kebetulan beberapa kali diundang ke PA ya, Pengadilan Agama, untuk kemudian menjelaskan kepada majelis hakim dan juga kepada yang para pihak kaitannya dengan struktur dan akad syariah. Ya. Yang sering muncul misalnya gini Mas Nemo, akad syariah itu kan sangat kental dengan aspek prosedur, gitu ya. Jadi prosedurnya itu harus dipenuhi. Kalau itu ada satu yang hilang, misalkan dalam akad murabah sesuatu dihilangkan, maka itu menjadi tidak sah. Nah, sebagai contoh gini Mas, dalam konteks kita mendapatkan pembiayaan murabah, maka di situ secara prinsip harus ada pengalihan kepemilikan dulu kan, dari pihak ketiga kepada lembaga keuangan. Ya. Tetapi kadang-kadang untuk BPLS ataupun untuk yang lebih kecil lagi BMT, maka di situ kadang-kadang diterobos gitu. Jadi langsung ada satu akad itu berarti antara nasabah dengan pihak siapa itu namanya, lembaga keuangannya. Di situ akad murabahnya, gitu kan. Nah, tetapi yang saya tadi kan disebut BMPD ya. Saya buka akad notaris ya, atau akad-akad yang kemudian dilegalisasi oleh notaris. Dalam pembiayaan murabah yang tadi saya sebutkan, itu ternyata tidak, Mas. Jadi langsung. Jadi cuma antara dua belah pihak, dan yang lebih parah lagi ketika misalkan di situ tidak disebutkan untuk membeli apa. Namanya murabah itu kan untuk pembelian. Objeknya harus ada. Itu nggak ada, Mas. Nggak ada ininya. Dan lain seterusnya. Saya kalau nanti ngomong terlalu banyak, tetapi intinya bahwa dari sisi implementasi, tadi kadang-kadang karena kita juga paham kan, orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah itu rata-rata juga mereka mendapatkan pelatihan dalam waktu singkat. Notaris walaupun sudah ada materi ya, misalkan di MKN UGM itu kaitannya dengan perbankan syariah misalkan, tetapi tugas notaris ketika berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dia hanya melegalisasi, tidak membuat, gitu ya. Nah sehingga di situ ada celah-celah yang kemudian kalau kita koherensikan dengan fatwa, kita koherensikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK atau dulu Bank Indonesia gitu ya. Di situ nampak sekali adanya gap. Ini kok bisa ya? Akad murabah tidak ada objeknya. Ya. Saya mikir itu jangan-jangan ada di lampirannya, tapi saya tanyakan nggak ada. Jadi hanya satu akad itu disebut akad murabah, pokoknya sekian, profit marginnya sekian, harga jualnya sekian, tapi itu apa itu nggak ada. Nah itu kan menjadi masalah, Mas. Nah tetapi kadang-kadang nih yang perlu saya sampaikan, ketika kasus itu sampai ke pengadilan agama, walaupun secara prosesual akad atau prosedur akad tidak dipenuhi,
yang sebetulnya itu bisa berakibat batal ya akad tersebut, maka hakim juga akan melihat apakah nasabah ketika membawa kasus itu ke bank itu dalam kondisi lancar atau dalam kondisi macet. Ketika dalam kondisi lancar barangkali oh ya ini memang batal. Tapi kalau dalam kondisi macet itu hakim belum tentu mengabulkan pembatalan akad oleh nasabah. Karena hakim melihat oh kamu itu dulu sudah sepakat, sudah tanda tangan, begitu macet baru cari-cari. Jadi ada iktikat yang dinilai. Oh berarti tujuanmu itu untuk membatalkan supaya tidak ini ya gitu. Padahal konsekuensi pembatalan kan kalau kita umum tahu ya kembali kepada keadaan semula. Kembali kepada Gitu kan. Tapi yang menjadi perspektif dari nasabah itu seringkali kalau dibatalkan saya nggak perlu lagi bayar gitu loh. Mas. Jadi tadi ya kalau hambatan ya jelas satu literasi, yang kedua lebih kepada bagaimana lembaga keuangan syariah itu mampu mengimplementasikan akad-akad yang sudah difatwakan, lalu bagaimana pengawasannya. Ya DPS mohon maaf ini juga kadang-kadang untuk lembaga-lembaga keuangan syariah mikro itu kadang-kadang tidak paham terkait dengan masalah akad ya dan lain sebagainya itu nggak begitu paham, sehingga ya ada pernyataan kesesuaian syariah ya tiap tahun mereka harus melaporkan itu, tetapi sebenarnya dia nggak memahami itu dan seterusnya. Jadi banyak mas kalau nanti teman-teman meneliti itu akan menemukan beberapa hal yang ini. Cuma ya kalau saya ya bukan berarti kemudian kita tidak akan memakai syariah, bukan, tetapi dengan kita memahami itu kita harus lebih hati-hati ya. Kalau kita nanti katakanlah berinvestasi ya melibatkan entah lembaga keuangan bank maupun non bank maupun yang tadi lembaga-lembaga reksadana, teman-teman teliti apakah mekanisme yang ada di dalam perjanjian yang dibuat itu betul-betul sudah sejalan dengan regulasi atau setidaknya sejalan fatwa DSN MUI. Gitu mas. Oh ya. Terima kasih banyak Pak Khatib atas jawabannya pada kali ini. Mungkin lanjut dulu ya Pak untuk memasuki rangkaian acara yang keempat, yakni sesi tanya jawab kepada teman-teman yang hadir. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan menghidupkan mikrofon atau bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk sesi ini dikasih kuota 2 pertanyaan ya. Silahkan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Khatib dipersilahkan. Boleh menghidupkan mikrofon atau nulis di kolom chat. Monggo. Menghidupkan mikrofon saja mas biar langsung. Oh ya. Oh ya boleh. Sambil saya kenal sama teman-teman KMFH nih, saya nggak kenal sama sekali loh. Silakan ya, mas mbak sekalian. Ya mungkin ada pertanyaan tentang investasi syariah, mumpung ada Pak Khatib. Izin bertanya Pak Moderator. Oh ya, silakan. Siapa? Guntur. Oh ya, Muhammad Guntur. Ya. Silakan bertanya kepada Pak. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya sih, karena saya juga baru mengenal untuk ini ya, untuk investasi syariah. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak sendiri gitu, kalau membandingkan antara investasi konvensional dengan syariah, nah apakah mungkin masih ada aspek-aspek tertentu yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam investasi syariah gitu, kalau misalnya dibandingkan dengan investasi konvensional, contohnya misalnya kayak dari aspek keamanan atau aspek-aspek lainnya gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Silakan Pak Khatib untuk ini gimana? Mau langsung ada 2 pertanyaan atau bagaimana Pak? Atau langsung dijawab? Monggo dari Mas Nemo, kalau ada lagi silakan, saya catat dulu. Oh iya, mengenai aspek ini, keamanan atau mengenai investasi syariah. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain mungkin ada satu kesempatan bertanya kepada Pak Khatib. Silakan. Atau kalau tidak langsung saja ya, nanti yang lain. Oh, ada. Silakan, silakan. Bertanya Pak Khatib. Ya, perkenalkan saya Laras.
menurut pendapat Bapak, bagaimana dengan fenomena cryptocurrency yang saat ini sedang hangat dibicarakan atau secara umum mata uangnya dikenal dengan Bitcoin? Apakah Bitcoin ini dapat dikategorikan sebagai investasi syariah juga, Pak? Mengingat Bitcoin itu juga memiliki kemiripan dengan komoditas emas secara tidak langsung. Terima kasih. Oh ya Pak, berarti tentang Bitcoin ya, yang mungkin memiliki kemiripan dengan investasi emas di syariah itu bagaimana? Silakan Pak Khotib. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Guntur ya. Pertama tadi ya, kaitannya dengan ketika kita membandingkan antara syariah dan konvensional ya, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jelas kalau yang perlu ditingkatkan, kalau berdasarkan hasil pengamatan maupun juga penelitian dari kami, teman-teman juga gitu ya, mahasiswa juga banyak ini yang melakukan riset terkait dengan masalah-masalah syariah ini, tapi mayoritas memang perbankan ya, kemudian disusul oleh asuransi, yang lain itu sangat minim. Jadi kalau saya tunjukkan ada bagan tadi ya, itu hanya pada level-level tertentu saja mereka meneliti ya, terutama lebih kepada kaitannya dengan pembiayaan ya. Tapi kalau kaitannya dengan investasi secara umum, baik itu perbankan maupun itu IKNB dan juga pasar modal, maka yang perlu ditingkatkan tentu saja kualitas daripada ketaatan terhadap prinsip syariah itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan lembaga keuangan kan ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh kan. Jadi ada prinsip kepercayaan, ada prinsip kehati-hatian gitu ya. Kemudian mengenal nasabahnya gitu ya. Kalau dalam konteks investasi yang melibatkan lembaga keuangan syariah, maka ada satu prinsip yang sangat utama, itu prinsip syariah itu sendiri. Nah, prinsip syariah itu sebenarnya bisa dimaknai ke dalam tiga hal gitu ya. Yang pertama adalah tadi secara positif, artinya dia harus mengikuti regulasi, mengikuti fatwa yang ada dan dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, jadi secara positif memang fitur mekanismenya itu diikuti dong gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian menerabas, menghilangkan alur gitu ya. Karena begitu alurnya itu diputus, maka berarti lagi-lagi itu tidak bisa dikatakan memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tertuang di dalam fatwa, sebagaimana tertuang di dalam regulasi. Kemudian prinsip syariah dalam arti negatif saya menyebutkan seperti itu, yaitu bagaimana agar transaksi-transaksi itu menghilangkan maisil, riba, dan gharar tadi. Ya. Jadi itu harus kemudian dihilangkan. Namun memang sulit untuk kemudian betul-betul menghilangkan. Katakanlah misalkan gharar, itu kan unsur ketidakpastian. Ya, ketika kita berbicara ketidakpastian, maka objeknya harus ada, jelas. Sementara dalam transaksi saat ini, menyambung juga yang disampaikan oleh Mbak Laras ya, mengenai cryptocurrency tadi, itu kan apakah bisa ya, itu memenuhi kriteria bahwa tidak ada gharar di dalamnya. Ya. Jadi e-money misalkan. Ini kita bicara mengenai fenomena modern sekarang kan. Kalau dulu ya namanya uang, namanya barang itu kan betul-betul terindra gitu ya. Tetapi sekarang itu kan tidak. Ya. Saya yakin teman-teman semua sudah terbiasa dengan cashless gitu ya. Tidak memiliki uang cash tapi bisa melakukan banyak hal. Yang tidak bisa satu nanti, membayar uang parkir. Ya kan, cashless nggak bisa kan membayar uang parkir. Di daerah beda, ada Pak Parkir nyekat, waduh maaf saya nggak punya uang nih, saya transfer ya, masa mau transfer cuma Rp2.000 kan nggak bisa kan? Nah, semuanya cashless. Nah, lalu bagaimana supaya ini semua tadi, kalau pertanyaan pertama apa yang harus ditingkatkan, jelas kualitas ketaatannya yang memang masih ada yang bolong-bolong, tentu saja harus kita sadari itu bolong-bolong, tapi ketika menghadapi fenomena modern sekarang ini, kita juga harus kemudian memikirkan ulang terkait dengan rukun dan syarat sebuah akad ya
yang itu kalau kita lihat dalam fikih muamalah klasik menjadi tidak sesuai. Ya tadi misalkan barangnya harus ada, harus bisa terindra, sekarang tidak bisa. Lalu bagaimana itu? Nah, maka kalau ini bisa kemudian direinterpretasikan, salah satu reinterpretasi yang bisa menjadi gambaran buat kita adalah ketika kita berbicara mengenai ketentuan majelis. Ya. Jadi kalau kita berakad, akad muamalah ya, baik di lapangan harta kekayaan seperti ini maupun lembaga perkawinan itu kan satu yang kemudian selalu dipertanyakan apakah dalam satu majelis. Ya. Maka majelis ini kalau kita baca di dalam pendapat-pendapat dari ulama modern itu sudah bergeser. Jadi mengartikan majelis itu tidak hanya sekedar dalam satu kesatuan tempat, tetapi dalam satu kesatuan waktu. Nah, maka transaksi-transaksi online yang kemudian di situ tadi antara pihaknya itu tidak saling mengenal, apakah itu bisa memenuhi ketentuan majelis? Kalau kita alihkan penafsiran dari satu kesatuan tempat menjadi satu kesatuan waktu, barangkali bisa diatasi, gitu ya. Nah, jadi kalau ini tadi kaitannya dengan cryptocurrency, Bitcoin, gitu ya, karena itu sama-sama ya kadang-kadang kita tidak bisa atau mungkin gade emasnya saja kita nggak pernah melihat, gitu ya. Nah, itu kan ada unsur-unsur yang agak berbahaya. Katakanlah misalkan ada nggak gharar itu. Nah, dalam konteks teori mengenai gharar itu memang juga secara klasik dikenal dua. Ada gharar yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Ya. Jadi dalam transaksi yang konvensional, misalkan kalau Mas Nemo itu orang mana Mas? Dengan Sukoharjo itu mengenal nggak istilah tebasan? Orang membeli dengan menebas, tahu nggak? Jadi beli padi. Baru kali ini ya. Harusnya Sukoharjo Klaten tahu ya. Jadi kita membeli padi yang ada di sawah itu tidak perlu kita menuai dulu ditimbang. Kalau kita ingin memenuhi supaya tidak ada gharar kan dituai dulu, ditimbang berapa kilogram, 1 kilonya berapa, dibayar. Kan gitu, Mas. Tapi bagaimana dengan sistem tebasan? Ini untuk ilustrasi soal lebih sederhana ya. Yang orang datang melihat, oh ini saya beli sekian ya. Apakah itu haram? Nah, itu salah satu contoh gharar yang masih bisa ditoleransi. Dengan catatan bahwa yang melakukan taksiran, appraisal terhadap kalau segitu tuh harganya sekian, itu juga memang sudah punya pengalaman dan pengetahuan bagaimana melihat itu tuh kira-kira sekian gitu. Nah, itu gharar yang ditoleransi. Ada juga spekulatif yang ditoleransi. Nah, jadi kita tidak bisa kemudian, oh itu ada unsur ghararnya ini, nggak jelas kok gitu kan. Oh itu maisirnya juga tinggi, misalkan kaitannya di pasar modal itu kan, wah itu maisir itu, kita berjudi itu. Nah, nanti dulu, kita masuk dalam kategori yang bisa ditoleransi atau tidak. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai fenomena modern dengan cashless, dengan cryptocurrency dan lain-lain, uang digital dan lain-lain, yang penting bagi kita adalah kita bisa nggak katakanlah para pihak itu menjaga keamanannya itu. Ya. Jadi kalau kita jual beli tidak perlu kemudian barangnya mana sih? Oh nggak ada. Kita lihat aja spesifikasinya. Tentu saja harus ditambah dengan satu hal, perlunya ada mekanisme komplain ketika memang objek transaksi menjadi tidak sesuai. Ya, yang dalam Hasanah Hukum Islam dikenal dengan apa itu namanya hiyal ya, hak hiyal. Hiyal aib ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan objek yang memang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka kita tentu saja harus ada mekanisme untuk bagaimana itu bisa dikembalikan. Ya, makanya kalau kita teman-teman yang sudah biasa beli-beli secara online itu kan ada tulisan kan, ketika kita unboxing itu harus divideokan kan, untuk memastikan bahwa itu nanti kita bisa komplain dan seterusnya. Jadi secara singkat untuk Mas Guntur itu ya yang perlu ditekankan jelas ketaatan terhadap prinsip syariah itu. Sementara kalau dari sisi non yang syariah ya kualitas pelayanannya juga harus ditingkatkan gitu ya. Dan sekarang dengan apa namanya BSI tentu saja itu ternyata apa yang tadi sudah menjadi khawatiran kita bahwa ini transaksi di syariah kok lebih mahal ya, ternyata itu bisa sedikit diminimalisir.
Lalu kalau dulu kenapa kita menggunakan lembaga keuangan syariah lebih mahal? Karena dia mendapatkan dana pihak ketiga juga dengan dana yang mahal. Ya, deposito syariah itu mahal. Ya, makanya kemudian yang terdampak adalah nasabah penerima fasilitas. Dia akan mendapatkan pembiayaan dengan return yang tinggi karena di sisi lain lembaga keuangan itu harus mengembalikan lebih kepada yang menginvestasikan tadi ke lembaga keuangan tersebut. Sementara kalau Mbak Laras tadi, kita harus mengikuti perkembangan itu, Mbak. Tidak bisa tidak, silakan saja asal tadi kita bisa memastikan bahwa unsur-unsur yang dilarang tadi kalau ada itu minim sehingga masuk dalam kategori yang ditoleransi dan ada mekanisme kalau ada kekeliruan dan lain sebagainya ada mekanisme komplain untuk mengembalikan seperti yang seharusnya. Itu, Mbak. Oke, berarti terima kasih kepada Saudara Guntur dan Saudari Laras mengenai pertanyaannya. Apakah penjelasannya dari Pak Khotib sudah mewakili pertanyaan dari saudara atau ada pertanyaan lanjutan dari Saudara Guntur maupun Saudari Laras? Sepertinya tidak ada. Oh, oke. Terima kasih Saudara Guntur dan juga Saudari Laras tadi sudah di bagian chat sudah menerima penjelasan dari Pak Khotib. Terima kasih Pak Khotib atas penjelasannya di sesi tanya jawab. Kemudian kita belum beranjak ke penghujung acara, mungkin dari Pak Khotib ada closing statement atau motivasi yang ingin disampaikan kepada kami selaku calon investor muda. Monggo Pak Khotib, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini sangat singkat sekali ya. Ya sebenarnya kalau closing statement jelas kalau saya ini ya kita beruntung sekali hidup di Indonesia yang kemudian negara itu betul-betul memfasilitasi kita tidak hanya di lapangan-lapangan ibadah ya, tentu saja di lapangan ekonomi ini sangat kuat ya. Dari sisi peraturan perundang-undangan di level undang-undang hingga peraturan teknis kaitannya dengan ekonomi dan keuangan syariah itu semakin kokoh gitu ya. Tentu saja jangan ragu lagi bagi teman-teman untuk menggunakan instrumen-instrumen keuangan syariah dengan satu catatan ya. Jadi teman-teman jangan kemudian, ini yang sering saya pesan mahasiswa ya, kita memilih satu hal tapi kemudian menjelekkan yang lain. Misalkan ada temannya nih yang kerja di bank konvensional, wih kamu masuk kerja di bank yang penuh dengan riba, jangan. Ada temannya yang menabung di bank konvensional, itu haram, jangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara mengenai konsep bunga bank itu sendiri, ini adalah wilayah yang menjadi istihadiyah umat Islam, sehingga sampai sekarang pun yang saya amati tidak hanya perorangan, tetapi juga secara kelembagaan masih ada yang beranggapan bahwa bunga bank itu tidak haram. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bunga bank itu haram, seperti MUI. MUI itu kan mengatakan haram, tapi perorangan sendiri banyak mengatakan tidak semua bunga bank itu haram. Karena ini wilayah istihadiyah yang kebenarannya adalah relatif, maka kalau teman-teman nanti memutuskan untuk menggunakan instrumen-instrumen keuangan syariah, maka cukuplah itu dipakai untuk teman-teman, sampaikan juga ke yang lain, tapi jangan sampai kemudian mengatakan yang lain yang menggunakan lembaga konvensional itu salah, itu keliru. Itu aja Mas Timo. Jadi kita harus tetap bertoleransi tadi ya, adanya perbedaan-perbedaan di lapangan hukum Islam adalah sesuatu yang wajar, apalagi di lapangan muamalah. Ya. Wah, terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya, barangkali penjelasannya menjadi bulat karena saya tadi itu melihat waktunya mau habis nih, padahal masih banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu nanti teman-teman silakan bisa mengadakan kajian lanjutan ya. Dan saya senang ketika misalnya bisa dilibatkan oleh teman-teman untuk kemudian mengkaji secara tematik masing-masing itu gitu kan, karena ya basis saya dulu KMFH, jadi memang saya juga senang untuk bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman KMFH.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Khatib atas Sama-sama. penjelasannya dan sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam sharing session mengenai investasi syariah. Dan kemudian untuk acara berikutnya saya serahkan kembali kepada Erika selaku MC dan juga sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Nemo dan juga Pak Khatibul. Benar-benar materi dan diskusinya sangat menarik sekali pada pagi hari ini dan saya juga berharapnya tadi waktunya lebih panjang begitu. Jadi bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Khatib lebih banyak lagi terkait dengan materinya. Kalau begitu, sebelum kita menutup untuk sesi pada pagi hari ini, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada Pak Khatib selaku pembicara, sekaligus sesi dokumentasi pada pagi hari ini ya. Jadi kepada teman-teman yang tidak berhalangan, boleh sekali untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa didokumentasikan. Seperti itu. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Khatib karena telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mas sekalian. Nggih, dan ini sertifikatnya sebagai kenang-kenangan begitu ya Pak ya dari kami KMM Pak. Nggih. Baik, apakah sudah didokumentasikan? Oke, sepertinya sudah. Kalau begitu mungkin bersama aja Mbak. Kepada teman-teman yang bisa on cam lagi, monggo kita bisa berfoto bersama, begitu. Oke. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah nggih, panitia nggih? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dengan selesainya sesi ini, maka saya Fatihah Rika selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini terdapat salah-salah kata dan juga banyak kekurangan ataupun kehilafan. Di samping itu, jemu-jemunya saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi